اللهم صل على سيدنا محمد وأسجل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي محمد. Untuk acara yang selanjutnya yakni pandangan umum dari Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Rembanga, sahabat Iwan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat ingkang kawula hormati para sesepuh leluhur bini sepuh, wabil khusus Bapak Kepala Desa Banga, Bapak Bambang Andoko beserta perangkatnya. Yang terhormat kepada tamu istimewa kita, Bapak narasumber, Bapak Pak Coy ya. Lebih akrab Pak Coy dan rekannya kula dereng kenalan kan, mungkin mawon ya. Dan yang terhormat kepada seluruh sahabat-sahabat Ansor GP Ansor Ranting Banga yang hadir. Untuk yang menjadi perhatian kita supaya kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Bukankah al-muslim akhul muslim? Maka dengan sebuah perilaku kita tunjukkan, mari kita juga mengharapkan kehadiran yang belum hadir. Ya mungkin yang sakit semoga lekas sembuh. Ayo sing rezekine seret ya ndang lancarno nggih. Sing durung jodoh ndang oleh jodone. Jadi lek wong sedulur Islam kan kudu donga dinunga nggih ya. Nggih monggo kita berdoa, berharap mengharapkan ridhone Gusti Allah terhadap seluruh orang-orang yang berkhidmat, orang-orang yang peduli, orang-orang yang memberikan sumbangsihnya kepada NU, khususnya Ansor GP Ansor Ranting Banga. Semoga dapat ridho saking Allah. Syai'ulina wa walahumul Fatihah. Dan yang terhormat
selamat datang kepada Bapak Satkorkel, Bapak Eko, sahabat Eko. Sahabat Eko nggih. Kula niki lek nyebut kadang rekan, kadang sahabat, kadang bapak, ya kadang bunglon soalnya kula niki. Pandangan umum tentang acara ini yang melatar belakangi adalah ketika kita diskusi tentang Ansor, khususnya Ansor Ranting Banga, secara keorganisasian, secara struktural, secara administratif dan lain sebagainya yang menyangkut tentang keorganisasian Ansor sendiri, rasanya kok tidak pas ketika kita berkhidmat tapi tidak tahu atau kurang mengetahui atau mungkin kefasihan terus akhirnya napa nggih lali. Maka dari itu dengan acara ini juga tidak mengurangi rasa hormat kula terhadap senior-senior yang ada di sini, dan tidak lebih mulia dari yang junior-junior. Wong hakikate kula nggih junior. Tapi di sini kita bukan mencari sebuah perbedaan, tapi mencari sebuah kesamaan, yaitu persamaan visi dan misi ke depan terkait dengan cita-cita mulia daripada Ansor sendiri secara umum dan khususnya Ansor Ranting Desa Banga, yang dimana khusus di periode ini kemarin sudah kita sepakati bahwa periode ini mempunyai tema kabinet, cara pemerintahan kabinet ya, yaitu lebih ke meningkatkan keorganisasian dan kaderisasi Ansor Ranting Banga kemarin. Berkaitan dengan itu, maka kita adakanlah acara ini agar kita sama-sama tahu tentang pandangan, agar kita lebih punya sudut pandang yang lebih lebar, sehingga ketika kita berkhidmat apapun caranya dan bagaimanapun bentuknya, paling tidak kita sudah tahu tentang arah dan tujuan dan koordinasi administrasi di dalam keorganisasian yang namanya Ansor. Nah, diskusi ini sengaja dibikin tidak formal, dibikin koyo ala cangkruan, jadi lek bahasaku kok ngelain biar ya mohon harap maklum ya. Karena ini dibikin konsep dengan diskusi cangkruk. Begitu sekilas pandang tentang acara ini, dan semoga ini menjadikan satu kemanfaatan langkah kita sebagai orang-orang yang berkhidmat di dalam organisasi Ansor ini lebih baik, dan kekurangan-kekurangan ini semoga juga ditutupi oleh Allah dengan kelebihan yang lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah. Nggih. Matur mawon saking kula, bila ada yang tidak berkenan kula mohon ampun ngapunten sing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja menuju ke acara inti, yakni diskusi Kongko Ramadan yang akan dipimpin oleh sahabat Arif. Kepadanya kami persilahkan. Nggih, kula terampi sahabat Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak diskusi, mungkin sebagai perkenalan terhadap pemantik yang sudah berada di sini. CV dari Bapak sahabat ya. Sahabat Khairul Mukminin, MPD MIKOM. Jenjang pendidikan SD SDN Kebon Anom 3, MTS MTSN Denanyar,
MA Birman Baul Hikam. S1 berada di UIN Sunan Ampel Surabaya, dilanjut S2 di Pasca Sarjana UNESA Surabaya, lanjut juga S2 di Pasca Sarjana Unitomo. Untuk jenjang organisasi, PRMI Gedangan sebagai Wakil Ketua, LPBA UINSA Surabaya sebagai Ketua, PAC Ibnu Gedangan sebagai Ketua, PC Ibnu Sidoarjo sebagai Ketua, PW Ibnu Jawa Timur sebagai Sekretaris, dan PC GP Ansor sebagai Sekretaris Bidang Organisasi. Sebelum menginjak ke diskusi, mungkin kita minta pandangan dulu ke arah gerak Ansor, kemudian dilanjut dengan sistem koordinasi di dalam Ansor. Mungkin itu saja dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadualladzi an'amna alaina bi ni'matil iman wal islam. Tsumma sholatu wassalamu daimaini mutalazimain ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila nur wa ila siratil mustaqim wa huwa dinul Islam. Amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para alim ulama yang kami hormati, Kepala Desa Mbanga yang kami hormati, Ketua Ranting Gerakan Pemuda Ansor Mbanga, sahabat Ridwan, beserta seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini, Komandan Satkorkel, Ketua Rijalul Ansor, pengurus harian dan anggota, dan yang hadir pada kesempatan ini, semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bimbingan beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat-sahabat, yang pertama kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena diberikan kesempatan untuk hadir pada forum yang mulia ini, pada forum yang penuh berkah ini, ya. Dan insya Allah ini adalah bagian dari majelis ilmu, gitu ya. Ketika kita di majelis ilmu, kanan kiri kita terdapat malaikat-malaikat yang mendoakan atas keberkahan hidup kita. Semoga kita menjadi golongan tolabul ilmi seperti itu. Sahabat-sahabat, tema yang ingin saya sampaikan adalah terkait arah gerak Ansor, ya. Kebetulan memang saya di pimpinan cabang sebagai sekretaris bidang organisasi. Kebetulan ini adalah periode yang kedua. Jadi misalnya ono PAC yang tidak aktif, gitu ya, maka yang pertama kali turun adalah saya, gitu. Mulai yang terakhir kemarin Wonoayu, Jabon, dan PR-nya tinggal satu ini, Prambon, yang masa aktifnya habis karena PAC itu harus dituntut untuk akreditasi dan lain sebagainya. Insya Allah habis hari raya baru konferensi. Tentu hal-hal yang seperti ini, diskusi keorganisasian semacam ini, kami tentu sangat mengapresiasi adanya, ya, pimpinan ranting Mbanga. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Ansor ini adalah organisasi
yang didirikan oleh ulama. Tercatat bahwa Ansor ini yang waktu itu disebut dengan ANO, ya. Bahkan pertama sebelum ANO itu adalah Banu, Badan Ansor Nahdlatul. Kenapa kok Banu? Karena waktu itu belum EYD, namanya OE lama gitu kan, jadi disingkat Banu. Tercatat pada tanggal 24 April 1934 Hijriah. Kalau Maseinya adalah 10 Muharram 1353 Hijriah. Kalau usianya sudah cukup dewasa Ansor ini, kalau kita hitung mungkin sekitar 78 mungkin ya, 78 tahun. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Hah? 88 ya? Malah 88. Benar? Iya 88. Bener 88 ya. 88. Kalau 34 berarti sana salah. Tentu forum ini santai saja sahabat-sahabat, saya juga merokok, saya juga ngopi. Karena seharian tadi tidak ngopi. Panjenengan santai mawon, seharian saya juga tidak merokok. Jadi forumnya santai mawon. Sama. Sahabat-sahabat, secara spesifik Ansor itu memiliki visi misi. Secara sederhana itu bidang garapnya 4 hal. Ansor itu adalah yang pertama organisasi keagamaan, asyasa ad-diniyah. Jadi Ansor ini adalah bidang garapnya keagamaan. Ketika keagamaan itu lebih spesifik, ada penjelasannya an-nahdiyah, ad-diniyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah gitu ya. Maka langkah gerak Ansor ini harus mencakup pada bidang keagamaan. Kalau pimpinan ranting PAC meninggalkan ciri khas keagamaan, yang pasti itu bukan Ansor, akhirnya seperti itu. Maka ketika saya sampaikan di beberapa tempat, anggota Ansor juga harus ngaji, anggota Ansor juga harus murojaah, anggota Ansor harus mengaktualisasi diri terutama tentang ubudiyah. Ini belum ketika ngomong furu'iyah, sahabat-sahabat. Jangan sampai kemudian Ansor hanya sekedar terprovokasi panas tapi tidak ada follow up atau tindak lanjutnya. Misalnya seperti ini sahabat-sahabat. Dari tetangga panjenengan ada yang mengharamkan tahlilan. Oh no mas, jejer pas ya malahnya. Samen sebagai Ansor paling tidak ketika ngomong keagamaan ad-diniyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdiyah, minimal harus tahu dalilnya tahlilan, Pak. Wis ngerti ya men dalil tahlilan. Lawak dhewe aku tahlilan kecil dilokno tahlilan haram. Jangkrik paribasane ngono ya. Misul awak dhewe ya. Loh tapi awak dhewe gak iso melawan itu gitu kan. Kan konyol, Pak. Moro-moro awak dhewe mulai dibaan, lah apa kon dibaan gak ono gunane bid'ah haram ngono kan, Pak. Diharamno, Pak. Apa tindak lanjut kita? Sampeyan muring-muring tok gremeng ta ya apa kira-kira? Maka wajib arek Ansor iku pinter ngaji, ya minimal iso jawab lah. Nek gak iso jawab ya nyerekal lah kira-kira ngono. Cangkem elek ya. Baru nek wis kalah gelut kan ngono ya. Nah, berarti kader Ansor itu juga harus ngaji. Ya, maka ketika ada ngaji, kita sangat mengapresiasi itu. Minimal kalau ngaji ya kitabnya Yai Marzuki Mustamar itu ada kitab Hujjah An-Nahdiyah. Itu bisa dibahas. Bisa lengkap dibahas. Dalilnya dibaan, dalilnya tahlilan, dalilnya kunut. Sampeyan dilono subuh kok gawe kunut. Endi dalile cak? Wis bingung, Pak.
halala yuhalilu tahlilan, melafalkan la ilaha illallah. Di mana Al-Qur'an dalilnya alladzina wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Lho dikon tahlilan Pak awak dhewe iki. Man qala la ilaha illallah, man qala ya apa iku dalile. Jadi barang siapa yang ya dakhalal jannah, siapa yang mengucap la ilaha illallah sampai hari akhir kehidupannya, dakhalal jannah, masuk surga. Lah wis jelas perintahnya koyo ngene, tahlilan tetapi kemudian diharamkan, dibid'ahkan. Solawatan, tibaan, begitu ya kira-kira. Jari ini bid'ah. Loh Kanjeng Nabi ku sing nyolawati tidak hanya kita Pak. Gusti Allah itu solawat kepada Nabi. Gitu ya. Gusti Allah wae solawat. Makanya ngaji nih Gus Ali atau ketua PCN itu kan solawat gitu kan ya. Ayo solawat gitu kan. Ya, wong malaikat wae malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kita sebagai umatnya mosok tidak. Terserah itu ungkapannya lewat solawat naria, lewat dibaan, lewat solawat asgil tadi dan seterusnya. Yasinan haram dari ini. Betul ya? Pernah dengar ya sahabat-sahabat? Waratilil Qur'ana tartila wis jelas Pak dalile kabeh Pak. Jari ini sing haram iku ono aneh iku nek maca Yasin halal. Nek Yasinan haram jari ini. Lho apa bedane Pak gitu ya. Padahal itu kan sederhananya an ini adalah bagian iki sing ahli sastra iki Mas Iwan mesti sok jelasno. An ini bagian dipakai gitu. Yasin berarti maca Yasin gitu. Sarung itu bendanya, tapi nek sarungan iku gawe sarungan kira-kira begitu. Hanya kita terjebak pada redaksi redaksional saja sebenarnya. Maka kader Ansor Mbanga harus pinter, harus ngaji. Mbok sampean tekano ustaze sapa kudu ono event ngaji. Kalau misalnya si A gak cocok ganti si B, gak apa-apa kan gitu ya. Jadi Ansor itu organisasi ad-diniyah. Ad-diniyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ya. Yang pertama adalah keagamaan. Yang kedua sahabat-sahabat, Ansor itu adalah organisasi kepemudaan. Ciri khas kepemudaan yo akas. Gitu ya. Ciri khas pemuda itu akas. Pembaharu. Pemuda itu adalah agen perubahan. Nek Ansore wis melempem 10 tahun 20 tahun akan datang pimpinan ranting NU Mbanga ya wajah-wajah panjenengan semua ini kan. Ya melempem pisan Pak. Ya mohon maaf kadangkala kita itu perlu ngaji kan tidak hanya kepada orang kita juga, tapi orang di luar kita juga harus kita jadikan pelajaran. Misalnya di Muhammadiyah itu bagus ketika mengelola organisasi. Di Muhammadiyah itu sampai muncul nomor induk anggota itu clear. Mulai dari pemudanya Muhammadiyah, mulai pelajarnya. Nah ini mulai juga diadaptasi oleh Nahdlatul Ulama. Di Muhammadiyah itu clear Pak. Di tahun 2022 dia itu bisa menghitung aset 400 triliun. Asetnya Muhammadiyah itu 400 triliun pada tahun 2022. Corot itu kono es dawet ngono gedangane kentir lah kira-kira Pak. Ya, 400 triliun. Ya. Tetapi ketika kita ngomong di ranting Mbanga misalnya, sampean tak takoki. Mas Iwan, piro jumlahe anggota Ansor sak Mbanga? Iso jawab sampean? Iso, Pak. 58. Api berarti. Ketua sing api ya. Artinya kadang kita itu teman kita saja enggak kenal Pak. Gitu ya. Banser ya pinten? Yo 58 mah. Plus banser ya.
Ya bersyukurlah masih bisa menyebutkan di beberapa tempat tuh besok muni piro yo ngono Pak. Piro ya lah. Iki durung ngomong aset loh Pak. Ngomong aset. Ranting NO mbanga piro kasih misalnya sampai koyo ngono kan. Ya. Ini mulai berbenah. Makanya di Ansor itu ada akreditasi sahabat-sahabat. Karena hari ini kita dituntut untuk tertib administrasi. Ya. Bahkan ke depan itu semuanya orang itu ketika ngomong kompeten ya harus memiliki sertifikat. Ban PT, ban NSP, Badan Akreditasi Nasional, Badan Sertifikasi Nasional BSN. Perusahaan yang keren, sekolahan yang keren, instansi yang keren, semuanya itu terakreditasi. Terakreditasi yang negeri itu berarti terakreditasi A, itu berarti memang ada dari negara. Tapi kalau yang kepingin keren, mereka membeli akreditasi dari luar negeri. Ada ISO 2001, ada CAN, ada Trustland. Ketika sekolah atau instansi dilabeli itu, berarti itu manajemennya keren. Gitu. Ya, itu yang menjadi tuntutan hari ini, sahabat-sahabat. Ketika Mas Dimas dinyatakan bahwa berkompeten menjadi tukang las, berarti harus memiliki sertifikat las. Ketika Mas Iwan ini diakui menjadi kader Ansor, ya minimal bisa menunjukkan sertifikat PKD, Pak. Sudah nggih. Banser di wara kompeten ya sudah bisa menunjukkan sertifikat diklat SAR-nya. Kadang kita itu dikongkon pelatihan ngopangel. Ya, pemuda ya, sahabat-sahabat. Pemuda ini kemudian memang yang menjadi fakta hari ini bahwa di samping hari ini bahwa Mbanga ini adalah secara geografis itu kita ngomongnya adalah area urban, sahabat-sahabat. Sak perkara dhewe urban ini. Treatmentnya hampir sama dengan pimpinan ranting yang ada di Waru ya. Sampean Mbanga dengan gesek kidul kono Cemandi beda Pak treatmentnya. Mungkin di sana lebih guyup, masih asri suasananya, tidak tercampur dengan apa? Pabrik, kebisingan suasana, transportasi dan lain sebagainya. Tapi kalau di Mbanga ini sudah crowded dan lain sebagainya. Ya. Artinya apa? Treatmentnya juga harus berbeda, kemasan organisasinya juga harus berbeda. Mungkin masih banyak kita jumpai di Prambon sana cangkruan yang kemudian nonggo dan lain sebagainya, tapi kalau di kota sudah mulai minim itu. Dari sana ngerekrut anggota dadi angel, Pak. Ya, ngerekrut anggota dadi angel. Makanya kemudian di akreditasi itu ada poin berapa jumlah anggota pada musola atau masjid setempat. Itu gunanya untuk apa? Untuk menjaring komunikasi supaya menjadi pengurus Ansor nantinya seperti itu. Sekali lagi yang kedua adalah kepemudaan. Ciri pemuda itu nyambut gawe, sahabat-sahabat. Ngapunten, usia-usia Ansor itu adalah usia transisi wong golek duit nyambut gawe. Jadi mungkin sampean mikir sedino 30 menit gawe Ansor iku wis apik saja nih. Nek seminggu piro berarti? 30 ping 7 berarti 210 jam, Pak. Dibagi swidak ya 3 jam lah kira-kira. Wis apik iku sakjane. Maka pimpinan ranting Ansor Mbanga juga harus fasilitasi kebutuhan pemuda itu, sahabat-sahabat. Pelatihan sablon, pelatihan pokoknya sing menghasilkan cuan lah, Pak. Ya. Ojo kemudian bengi ngepam mulai ndodok bojo
tapi gak ono sing didang meneh. Misalnya seperti itu, sampai seperti itu ya. Artinya apa? Akas yo nyambut gawene yo akas, organisasine yo ayo ditemeni. Jadi kepemudaan itu yo akas nyambut gawe. Misalnya ono sisane yo ayo digawe kas organisasi, kan seperti itu sahabat-sahabat. Paling tidak yo apa yang menjadi kebutuhan hari ini. Misalnya konco-konco iki ada yang UMKM ya. Ya ayo kita support sahabat-sahabat misalnya. Ya. Moro-moro gawe pelatihan marketing misalnya. Lho apa sing di marketingi? Ya mbu kono apa, mbu tanah, mbu apaan gitu. Dodolan ngomong lah istilahnya marketing kan gitu. Sopo sing gak iso makelaran kan semuanya bisa kan ya. Ambek rada micu-micu titik ngono kadang kan. Iki tangan pertama ini misalnya begitu sahabat. Artinya apa? Ansor Ranting Banga harus memfasilitasi kebutuhan kader terkait nyambut gawe. Isok disonding dengan dewan, biasa misalnya Mas Iwan, Mas Dimas nanti komunikasi dengan Cak Jayin. Cak Jayin aku ono arek kader sakmene kepingin pelatihan apa misalnya spa misalnya ya pijet, tetapi kemudian dikeluarkan sertifikat nanti ya. Itu ada pelatihannya massage itu wis aku tak mijet ae sing PNS lokal lah Pak, nek wis kadung banter iku Pak mijet iku bahasa tarife sukarela minimal 60.000 kan ngono ya. Wong kate swidak ngekei 20.000 iku kok gak pantes swidak ono susuke akhire 100. Sedina ana 3 pasien, 300.000 Pak wisan sedina Pak. Ping 30.000, 9 juta bayarane anu. Apa enak nek ngepingno anu gitu ya. Pelatihan pijet misalnya. Kepemudaan sahabat-sahabat. Ya. Ini kan tukang rupiah. Nggih. Tukang rupiah. Pelatihan rupiah. Nek pelatihan rupiah kok ngeruya kabeh sampe ngeruya sapa. Iya. Akhirnya dadi Banga Kampung Ruya. Lho kan ngono Pak ya. Kayak sumput ya. Yang pertama keagamaan, yang kedua adalah kepemudaan, yang ketiga kebangsaan. Ansor memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, eksistensi dari NKRI ini sahabat-sahabat. Makanya ya sampai NKRI harga mati itu bukan hanya sekedar simbol, tapi bagian dari langkah gerak Ansor sahabat. Makanya ketika ada organisasi yang merongrong adanya persatuan dan kesatuan bangsa ini, Ansor di depan. Tetapi yang sangat terukur ya, yang terukur ya. Tidak kemudian main hakim sendiri digepui, tapi tetap koordinasi dengan pihak yang terkait dan berwajib. Kebangsaan. Karena apa sahabat-sahabat? Salah satu pilar berdirinya Nahdlatul Ulama itu kan terdiri dari 3 pilar sebenarnya. Yang pertama adalah Nahdlatul Wathon, yang kedua adalah Nahdlatul Tujar, ya. Yang terakhir adalah Tasfirul Afkar. Jadi di Nahdlatul Ulama itu ya bangsawan pengusaha, tapi juga cinta dengan negaranya, dan yang terakhir adalah pemikir. Ya. Lah Nahdlatul Wathon ini kemudian menjadi langkah gerak Ansor sahabat-sahabat, kebangkitan bangsa. Dan yang terakhir sahabat, yang keempat adalah kemasyarakatan. Ansor harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan kemudian gawe jas Ansor, gawe kelambi banser, hanya digawe gaya-gayaan. Ansor harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ojo sampean ngaku Ansor, tetapi kemudian ada tetangga sebelah sampean gak isok mangan.
harus peduli dengan masyarakat sekitar. Ya. Ono bangun masjid yo nek ono duit yo nyumbang duit, nek ono duit yo nyumbang tenaga, nek ono tenaga yo pokoknya ojo maidu ngono ya Pak. Ide lah ya minimal itu. Ojo maidu. Ya. Harus hadir dengan masyarakat. Kadang sampean tidak punya uang, hanya sekedar koordinasi misalnya dengan Lazisnu. Mas iki ono tonggoku yatim besok sekolah. Nanti Lazisnu yang memberikan donasi misalnya seperti itu. Artinya apa sahabat-sahabat? Tidak harus uang yang kita keluarkan, hanya sekedar koordinasi itu cukup misalnya. Ya. Kemasyarakatan. Jadi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepemudaan, 4 ini. Itu yang menjadi bidang garap. Selanjutnya sahabat-sahabat, keaktifan kita ini adalah investasi bagi diri kita. Ketika kita baik di kehidupan ini, ketika kita baik di Ansor ini, di organisasi ini, kok saya yakin pasti akan ada guna dan manfaatnya. Pasti akan ada manfaat kemudian hari. Kalau itu tidak kembali kepada kita, mungkin akan dinikmati anak turun kita. Dan itu harus kita menjadi sebuah keyakinan sahabat-sahabat. Bahwa mengabdi di Ansor ini adalah bagian dari investasi kita di masa yang akan datang. Kalau tidak dinikmati oleh diri kita sendiri, saya yakin pasti akan dinikmati oleh keluarga kita atau anak cucu kita. Minimal di Ansor itu terbentuk networking society. Networking society. Paribasane ngene lah. Awak dhewe akhirnya kenal wong akeh, kanca akeh. Di orang banyak ini akan banyak relasi-relasi, kemudahan-kemudahan, akan banyak menimbulkan efek selanjutnya. Misalnya begini ya, corok gampangan ini. Rumah saya candi, banku bocor nang nggone mbanga, iya kan? Aku gak duwe duit. Sing paling dilek tak telepon ketua ranting, Pak. Aku gak duwe duit. Wong sing tak kenali Cak Iwan, kan begitu ya? Atau paribasane Cak Iwan duwe peluang lowongan kerja. Sing ditawan dhisik sapa kira-kira? Anggotanya anggota. Wong sing kenal dhisik, Pak. Iso-iso sampean ngelamar gatik surat lamaran lho iku. Hei, saya pengen kerja, ditelepon ngono misale wis. Ya wis mlebu kono. Mbok PT opo lah, ABCD ta opo gitu. ABCD awan bengi cangkruk dhewe gitu kan. Jadi terbentuk networking society. Kalau saya cerita itu mungkin kok dikira sombong kan ya. Kalau tahadus binikmah bahwa ketika saya lulus S1 itu gak atik ngelamar wis ditelepon ambek kanca-kanca. Kepingin kerja nang kene ta awakmu misalnya begitu. Bahkan ketika saya ngajar di UIN Sunan Ampel Surabaya itu, ya awalnya begitu karena kenal, tahu sepak terjang kita, tahu kedisiplinan kita. Wis pokoknya awak dhewe iku nandur apik lah nang wong ya paribasane kan seperti itu ya. Mbok iku dadi apa awak dhewe urusan mburi Pak, sementing niate apik ngono. Dan alhamdulillah sampai hari ini tetap ngajar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya karena apa? Networking society. Ya mungkin di jaringan organisasi ada PMI atau apa atau dan lain sebagainya. Atau Ansor. Bahkan yang paling terakhir lah, saya itu lama sekali tidak pindah dari Gedangan ke Candi itu lama, sudah tak cabut berkasih wis ket biyen ngene.
Sebenarnya saya itu gak kepingin ngerewok wong-wong itu kan. Ngerewok wong-wong itu artinya sing gawe backup ngene dan lain sebagainya. Ngurus di spenduk capil kan kadang sak perkara dhewe, Pak. KTP, akte kelahiran, sekolah anak itu butuh akte kelahiran dan lain sebagainya. Iki meneh nek gak ngurus aku, gak iso sekolah anakku kan begitu kira. Lah itu ngurus nang dispenduk capil iku tinggal telepon arek-arek sing dewan. Pak aku tolong ini kan. Ya pertama ya tak urus secara normal nanggone balai desa, ketemu sekdes. Upload berkas nanggone plafon itu apa misalnya apa itu namanya ya. Gak di-approve suwe. Iki model opo kan gitu ya. Artinya kadang privilege itu kita jumpai akhirnya seperti itu karena ada networking society. Tapi ini bukan kemudian ini ya, tapi koyok-koyok ngono. Asine gak kepingin aku nglakoni koyo ngene iki kan gitu ya. Ya. Moro sing nemoni kabite diketik nang ngarepe 10 menit tadi, Pak. KTP loro. Akte loro kan begitu. Nah ini apa? Networking society. Mari ngono setelah akte dadi tak daftarno anakku nanggone Mino. Diceluk kepoloe. Sampeyan kepingin nopo, Pak? Ya apa nek tak diskon 50%. Lho aku lho gak njaluk ngono lho. Aku gak njaluk. Mino pucang waktu itu ya sekitar 16 juta dipotong 50%. Wah lumayan lah ini. Lumayan loh. Jadi bukan karena apa ya, karena circle kita ini terbentuk di sebuah networking ini, sahabat-sahabat. Sampeyan misalnya kentekan bensin nanggone candi sampeyan telepon kula. Utawa pas wayahe tuku mie gacoan sing rame nanggone pom candi ku, sampeyan kok lho ndi dhuwitku, sampeyan telepon kula. Gak apa-apa gitu ya. Tesen monggo, cidek mriku ngriyane. Ya, jadi terbentuk privilege yang semacam itu, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, di organisasi itu tentu banyak kepala, banyak mau, banyak isi. Jarine ketua mau, ayo golek sing padha ae nang jero kene aja sing beda. Loh ini memang sudah menjadi hukum kodrati alam, Pak gitu. Di dalam kitab itu terbagi menjadi 4 golongan orang itu. Yang pertama adalah rojulu yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama itu orang pinter, tetapi ngerti bahwa dirinya pinter. Ini enak, Pak. Wong pinter tapi ngerti bahwa dirinya pinter. Paribasane ku iso urip nanggone alam diae, mbok air, udara, darat itu enak wong ini. Yang kedua, di organisasi itu juga ada orang yang rojulu yadri wala yadri annahu yadri. Wong pinter, wong ngerti, tapi dheweke orang ngerti nek dheweke pinter. Nah itu butuh sentuhan dari kanan kiri. Misalnya Mas Iwan ketemu anggotane sapa, wah potensimu iku nang kene sakjane disorong, wah itu seperti itu. Itu butuh sentuhan. Sampeyan niku sakjane bakate nanggone kayu-kayuan. Iki ana kanca duwe geraji mesin ini ada, nah, akhirnya bakatnya berkembang misalnya begitu. Ada yang perlu disupport, sahabat-sahabat. Yang kedua, tipe yang kedua ini disorong lah paribasane, didorong. Yang ketiga, rajulul la yadri wa yadri annahu la yadri. Wong iki orang ngerti, tapi ngerti bahwa dirinya itu orang ngerti. Ini masih enak. Ya. Paribasane iku anggota iki gak ngerti, aku gak ro ansor. Maka aku belajar nanggone senior ya apa sih ansor iku. Aku gak ngerti kebanseran. Sakjane banser iku ya apa? Aku belajar nanggone senior banser yang ada. Karena ketidaktahuannya dan dia tahu, masih mau aktualisasi diri. Ini enak, Pak, di organisasi.
Lah yang terakhir inilah yang parah, Pak. Rajulu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dheweke iku orang ngerti atau bodoh lah cara paribasane, tapi orang ngerti nek dheweke iku orang ngerti. Iku sudah sunat tuwa wis ana nang ndi-ndi, Pak. Nang nggone masyarakat iku ana wong model ngono. Nang nggone organisasi iku wong model ngono. Ya, paribasane wong iki nek dideleng ngarep ga iso mlaku, nek dideleng tengah nyikut kiwa tengen, ngene ya. Nek dideleng mburi gandoli. Ana sing model kaya ngene kok. Sing ndi arek, Mas? Ya Allah. Ono kabeh ku, Pak. Nek rapet kok yo usul ngene ngono ya. Sajane iki pelantikan ngundang Anwar Zaid ngene-ngene, konsumsine kok ngene ngono. Didadekno ketua panitia, gak metu Pak mari ngono Pak. Ngene. Wah aku kerja aku ini. Wis pokoke perhutani lah, alasan lah ya. Awake alasane. Ono Pak nang ndi-ndi Pak. Ya. Gak didadekno ketua, dadekno departemen lah apa anggota. Ngono ku sik nyucut ae. Sakjane salone ojo ngadep rono rek. Kene lho, ngene wis ono ae sing diusulno iku, Pak. Kadang sing diusulnya ya gak logis ngono. Saran saya orang yang seperti ini sampean kongkon gawe organisasi dhewe. Jenenge Perkemi ya. Persatuan Kemeruh Indonesia, Pak ya. Perkemi. Ono nanti. Atau sampean dele departemen dhewe, departemen Kopdecot. Departemen percocotan ya. Jadi itu pasti sudah ada. Dan sahabat-sahabat, di organisasi itu bagaimana kemudian garis koordinasinya, tetap ketua ini adalah simbol. Ketua ini adalah pemimpin tertinggi. Ketua ini adalah pemimpin tertinggi. Sekretaris adalah membantu ketua dalam bidang administrasi. Bendahara adalah membantu ketua dalam bidang keuangan. Semuanya. Nek sampean tak takoni dari unsur organisasi yang jarine kabinet mau, sing di sing paling penting. Semuanya. Mosok semuanya ya. Saling berkaitan dan saling mendukung. Saling berkaitan dan saling. Umpamane sepeda itu Pak. Nek engkel-engkelan lucu Pak. Ya. Jarine pedal. Sing paling bermanfaat dari sepeda iki aku. Duduk setir ngono Pak jarine ya. Jarine setir ya ngono. Sing paling berguna nanggone sepeda iki adalah aku, duduk ban. Bahkan sing paling cilik pentil Pak, ono gunane Pak. Ya. Sehingga terjadilah sebuah kesatuan jenenge sepeda. Sebuah kesatuan jenenge organisasi. Berarti organisasi ini yang paling penting itu duduk ketua sebenarnya. Semuanya memiliki peran masing-masing. Sing pedal tugasnya yo pedal, sing sadel yo tugasnya sadel, jari sadel. Kon gano aku guys sok mlaku kon. Jarine peloran yo ngono. Kon gano aku guys sok mlaku. Artinya apa? Sebenarnya organisasi ini saling mendukung. Ketua tok ganok satkorkel yo guys sok gagah Pak ketuae Pak. Endi pansermu? Gak ono misal. Gak gagah blas Pak ketuae Pak. Jadi Kabinain Wahidin, yang namanya organisasi itu seperti bangunan yang satu. Ada yang berfungsi sebagai bata, ada yang berfungsi sebagai, dan tidak kemudian anggite ketua itu terus pinter, gak pinter belas Pak. Gak pinter belas ketua itu. Saya beberapa kali memerankan menjadi ketua itu, goblok menjadi ketua itu. Ketika saya menjadi ketua itu paling goblok dulu. Yang namanya wakil ketua itu kan macam-macam ya. Ono wakil ketua organisasi,
sharing lah saya dengan sampean sapa wakil ketua organisasi misalnya Mas Dimas. Yo Mas Dimas, organisasi iki supaya apik. Kan presentasi deh. Ngene lho Cak, ngene. Apik Cak. Ide sampean Cak, sampean lakoni Cak ngono. Aku biyen ngono Cak, soalnya goblok ketua iku. Ngono. Wakil ketua bidang kaderisasi ya enten ya. Ya apa kaderisasi nang Ansor Mbangai. Presentasi arek Pak. Ngene, cangkruan ayo ngopi ngene. Mancing. Wah, apik Cak usul sampean Cak. Ayo Cak sampean lakoni Cak ngono. Goblok aku biyen niku Cak, pas wae dadi ketua yo. Nang Satkorkel ya ngono, ka Satkorkel. Ya apa Cak rekrutmen banser sing apik iki ngeramut banser iki. Ngene lho ketua, presentasi banser Pak ya. Wah, apik Cak usul sampean Cak. Ayo Cak sampean lakoni Cak ngono. Dadi ini ketua paling goblok asli ini Cak. Bener enggak? Gak usah pinter-pinter dadi ketua iku. Ya. Sahabat-sahabat, jadi tidak ada kemudian yang paling penting, yang paling menonjol di organisasi ini. Semua sama. Semua memiliki peran yang sama. Tentu garis koordinasinya yang menjadi simbol tetap